Pemirsa, Purbo Iriantono, mantan mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, angkatan tahun 1983, yang menggelandang selama bertahun-tahun, ditemukan di Kudus, Jawa Tengah. Ya, warga asal Ambarawa, Jawa Tengah itu rencananya akan dijemput oleh teman kuliahnya dari Yogyakarta. Purbo Iriantono, mantan mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta angkatan tahun 1983 yang menggelandang selama bertahun-tahun, ditemukan di Kudus, Jawa Tengah. Purbo Iriantono atau yang akrab dipanggil Anton saat ini berada di rumah Sukaryo Adiputra, pemilik akun YouTube Sinau Hurip di Desa Singocandi, yang menemukannya di jalanan. Adi menemukan Anton di jalanan Kudus Selasa malam kemarin. Sebelum mengunggah ke media sosial, ia sempat memposting status di aplikasi perpesanan. Setelah itu banyak yang menanyakan kondisi dan keberadaan Anton. Hingga akhirnya ada teman kuliahnya dulu yang rencananya akan menjemputnya siang ini. Kalau physically tampilannya sehat, Mas. Kalau secara psikologis mungkin ada sedikit masalah lah. Dia menyadari, bahkan orangnya menyadari ada masalah psikologis. Bahkan beliau juga menyadari dia mengalami halusinasi, ada 3 karakter yang selalu membisiki dia. Sementara Anton mengaku menggelandang dengan alasan karena depresi dengan permasalahan keluarga. Sebelum menggelandang, ia mengaku sempat tinggal bersama anaknya di kawasan Bekasi. Pencetus awalnya tuh masalah keluarga. Ya, saya pisah dengan istri. Dan di kampung istri saya tuh saya juga udah kurang nyaman ya. Karena biasa kan kehidupan kampung biasanya kan suara sosial itu kan, suara masyarakat kan lebih kuat ya. Nah, di situ saya justru mengalami konflik. Itu seperti saya tidak dipersiapkan menghadapi tekanan sosial di kampung. Akhirnya saya selalu escape kalau ada masalah di rumah. Saya dengar ada orang-orang ikut bicara, saya pergi. Adi berharap setelah ditemukan dan dijemput, Anton bisa dipertemukan kembali dengan keluarga dan bisa hidup bersosial di masyarakat seperti pada umumnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kisah ditemukannya seorang mantan mahasiswa UGM yang diduga ini mengalami depresi dan ditemukan menggelandang di Kudus, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Bapak Sukaryo Adiputra, pemilik akun YouTube Sinau Hurip di Kudus, Jawa Tengah. Dan juga kami ingin coba langsung ya berbincang bersama dengan Pak Antonnya langsung. Tapi saya mau ke Pak Sukaryo terlebih dahulu. Pak Sukaryo, ini bagaimana ceritanya bisa menemukan Pak Anton ini? Terus sebetulnya apa yang menjadi masalah dari Pak Anton ini? Katanya karena masalah keluarga, betul Pak Sukaryo? Ya, selamat siang Mbak. Saya biasa dipanggil Adi sih, biar enak aja. Kebetulan begini, kemarin itu saya biasa kan Sinau Hurip itu saben hari kita keliling jalanan kalau tidak ada target-target tertentu. Nah, sore kita tuh ketemu Pak Anton di Jalan Lingkarpati. Pas saya stop, saya tanya, ternyata identitasnya pernah kuliah di psikologi UGM tahun 83, dan ini mengagetkan saya gitu loh. Mengagetkan saya banget. Kemudian ya seperti biasalah kalau sinau di jalanan. Kemudian saya buat video pendek yang saya posting di aplikasi perpesanan. Dengan harapan video pendek itu sampai dengan jejaringnya Pak Anton. Dan puji Tuhan, alhamdulillah malam itu saya langsung terkoneksi dengan teman-teman kuliah dia di psikologi UGM 83. Dan mereka siap untuk menjemput Pak Anton. Nah, karena ada kesiapan itu akhirnya malam itu tak cari lagi. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Terus akhirnya kita bawa pulang ke rumah, dan hari ini beliau sudah di sini. Tadi malam tidur di rumah saya, dan penjemputnya teman kuliahnya dulu namanya Pak Yoyo juga sudah sampai di sini, Mbak. Begitu kronologinya. Oke, Mas Adi, kami juga ingin berbicara langsung dengan Pak Anton. Pak Anton, sehat Pak Anton? Ya, Pak Anton sehat. 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 Secara fisik dia sehat, Mbak, katanya. Pak Anton, kenapa ini kok bisa jalan-jalan terus, tidak tinggal di rumah gitu Pak Anton? Kenapa nih, ada apa?
Nah, ini ceritanya panjang, Pak. Jadi saya bagi 2 tahap aja ya. Pertama, saya memang dari awal itu saya senang jalan ya. Tiap ada masalah saya sering jalan. Saya belajar juga saya selalu berjalan. Gitu ya. Jadi dari hobi itu ternyata berkembang pada saat hidup perkawinan kami itu ada masalah. Saya terus biasa keluar karena tekanan masyarakat di kampung ya. Biasanya saya nggak daripada nanti tambah masalah. Saya awat aja dari rumah, saya jalan-jalan. Nah itu berkembang dan kampung, keluar kota, akhirnya antar pulau saya jalan-jalan terus. Paling jauh saya sampai Jambi di Sumatera dan ke timurnya paling jauh saya sampai Flores dulu pernah ke 3 tahun yang lalu saya jalan sampai sini. Gitu, Mbak. Itu Pak Anton dengan berjalan kaki. Iya. Ya, berjalan kaki, Oke. itu bahkan kakinya itu mohon maaf setelah tadi malam mati di rumah saya itu bekas luka yang mengering itu masih ada. Memang Pak Anton ini gimana Pak? Apakah nggak dicari keluarga atau emang nggak mau dikontak dulu oleh keluarga Pak Anton? Nah, itu Ya, bagaimana? kemungkinan ya yang nomor 2 itu tidak mau dimakan dulu. Sampai tidak mau dikontak keluarga Tidak dulu. mau dikontak. Ya, saya ingin menyelesaikan masalah saya dulu dan menurut saya satu-satunya jalan ya saya harus jalan dulu. Nah ini Mbak, mohon maaf, beliau punya Adi konsep dan tersendiri juga- di dalam menyelesaikan masalah itu. Oke, Mas Adi Bagaimana? dan juga Pak Anton. Tapi begini, anaknya Pak Anton udah kangen katanya, pengen ketemu, sudah bersama kami bergabung. Ega Meista Purba, ini anaknya Pak Anton loh. Pak Anton sudah bergabung bersama kami, mungkin bisa bicara Pak Anton atau Mas Eganya. Ada Ega. Ya, Mau mungkin ngomong ke Ega. langsung ke kami ya Mbak ya, ke bawah sudah kangen Pak, kok pergi loh Pak? Iya Mbak, Pak Anton Tak mau kira berbicara pulang ke dengan Jogja, Ega Mbak. Mbak. Tak tunggu Iya. di Bekasi, tak cari, aku muter-muter Bekasi, ya ketemu ternyata udah sampai Bekasi. Pak Haji sebelum Pak Haji, makasih Pak Haji udah informasi. Saya sebenarnya udah DM Pak Haji di media sosialnya. Saya juga WA Pak Haji tadi siang karena begitu dapat kabar ini karena aku nunggu papa di Bekasi. Tapi informasi katanya mau di Jogja. Kalau di Jogja Bu ya pulang Pak, pulang ke rumah tuh. Ya udah di Jogja pulang ke rumah nggak apa-apa. Bentar tak jemput. Misalnya nggak nyaman di Jogja, misalnya memang nggak nyaman di dusun di rumah ya, bentar tak jemput balik Bekasi Pak. Udah tak bela-belain aku udah mau ke kota Pak. Mbak, mohon Bu ya maaf, ditemenin dengeran. gitu. Tidak terima dia. Ditemani balik lagi ke sini. Bingung kita nyari Pak. Balik ya, makasih untuk Oke. teman-teman dari TV One yang akhirnya mau menghubungkan ya Mbak ya. Semoga habis ini bisa kontak. Papa mau balik lagi ke Bekasi. Pak Anton, anaknya minta pulang Pak, udah kangen, mau dijemput. Gimana tuh Pak Anton? Ya sementara ini saya sudah Pak Anton. tadi saya sudah akan dijemput Pak sama Anton. rekan saya Yoyo. Ya, Oke, Pak Anton. Bagaimana Mbak? Ini Mas Ega ingin bertemu kembali dengan Pak Anton. Keluarga sudah sangat rindu dengan Pak Anton. Gimana Pak? Apakah sudah siap untuk bertemu keluarga lagi Pak Anton? ya saya sementara ini sudah dijemput sama rekan saya Yoyo dan Jogja. Dan mungkin saya sementara tinggal di sana, jadi nggak usah khawatir dulu untuk Mas Ega atau keluarga dari keluarga saya, karena saya sudah di tempat yang aman ya, di tempatnya Mas Yoyo dengan rekan saya. Jadi sewaktu-waktu mungkin kalau anggota keluarga saya sudah siap pengen ini menjemput, ya nggak apa-apa dijemput aja. Saya siap menerima. Oke. Gini Mbak, gini. Oh. Ini kan Pak Anton dijemput oleh teman-teman kuliahnya psikologi UGM 83. Nah,
Pak Anton itu kan terindikasi ada sedikit masalah lah secara psikologis. Nah, kalau saya pribadi sih harapannya masalah ini terselesaikan, mungkin dia mendapatkan konseling dari teman-teman dia yang profesor. Teman dia itu satu angkatan sudah 4 orang yang profesor dalam psikologi, Mbak. Nanti setelah beliau sudah lebih tenang, lebih nyaman, mungkin Mas Ega dan adik dan siapapun, monggo nanti tak kasih kontaknya temennya Mas Yoyo itu. Oke, Mas Ega mungkin bisa mendengar tadi, artinya Pak Anton nanti dijemput oleh temannya, bisa langsung mengkontak untuk kemudian menjemput Pak Anton dan juga mungkin menyelesaikan masalah yang ada, begitu Mas Ega? Ya pasti Mbak, makasih Mbak sudah dihubungkan beri perantaraan. Terima kasih teman-teman TV One. Pak Adi, matur nuwun sangat Pak Adi, sampun dibantu. Oke, Mas Ega ada yang ingin disampaikan lagi nggak ke Pak Anton mungkin? Papa jelas sudah kangen diskusi bareng sama Papa, ngobrol bareng. Yang ngajarin filsafat, yang ngajarin psikologi, yang mampu ajak ngobrol kayak gini kan Papa. Kangen lah obrolan gitu. Diskusi ayal-ayalan kita, diskusi ayal-ayalan ringan, diskusi filsafat ya, psikologi, teater sama Papa. Nanti kalau udah tak jemput, kali Bekasi ya Pak ya. Kalau nggak nyaman di Jogja, kalau nggak nyaman di Bekasi ya, baru Ega. Nemenin Ega sini. Ega udah cari kontrakan yang lebih dekat dengan sekolah dan lebih sering nemenin Papa juga. Lebih sering nemenin Papa juga. Oke, baik. Pak Anton, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk Mas Ega, ini untuk keluarganya yang sudah rindu dengan Pak Anton. Ya Pak, apa yang Bapak sampaikan Ega? Biar keluarga tenang, keluarga tidak bingung dengan kondisi sampai. Ya, saya selama ini udah nggak usah khawatir macam-macam, karena untuk saya untuk ngomong dengan anggota keluarga saya itu belum bisa. Saya harus mungkin harus perlu dekat ya untuk bisa bicara secara pribadi soal dengan rekan-rekan kebetulan rekan psikologi juga. Nah, sudah bersedia nanti mungkin bisa bisa lebih mensupport, mendukung saya untuk lebih bisa ngomong dengan anggota keluarga. Walaupun itu saya juga kangen sama saya juga sama adik. Tapi entah ada sesuatu yang saya nggak bisa mengatakan secara verbal ya. Saya nggak tahu masalah apa. Nanti saya perlu bicara dengan orang yang bisa saya bicara. Itulah itu teman saya Yoyo. Ya, makasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Anton, juga Mas Ega sudah bergabung sama kami. Mas Adi juga sudah menjadi perantara. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kalau ada masalah segera terselesaikan, dan Pak Anton jalan-jalannya mungkin jangan terlalu jauh Pak, keluarga juga kangen. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda. Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.